Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Muhammad, peserta dari PPKD pelatihan di PPKD Jakarta Selatan, teknik komputer, angkatan tahun 2024, angkatan pertama. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang ada di dalam mainboard atau motherboard. Oke, di sini saya punya yang pegang motherboard tipe LGA 755. LGA 755. Oke. 755. Kelihatan nggak di situ? Oke, LGA 775. Oke. LGA 775. LGA 775. LGA 775 ini support untuk prosesor dari Intel, mulai dari tipe soketnya itu untuk Pentium 4, terus juga Core Duo Quad, dan juga Intel Celeron. Gitu. Jadi kalau nyari prosesor harus sesuai ya dengan mainboardnya. Karena ketika mainboard dan prosesor tidak cocok, ya nggak bisa dipasang nanti. Seperti itu. Oke, kita mulai aja mungkin dari yang seperti kita bahas dia prosesor. Kita mulai dari soket prosesor di sini. Ini soket prosesor, tempat untuk menaruh prosesor ya, tempat dudukan prosesor. Jadi nanti kalau ada prosesor yang misalkan itu Pentium 4, nah kita taruh di sini nih. Seperti itu. Kemudian di sebelah soket prosesor juga ada slot RAM. Ini slot RAM. Oke. Slot RAM yang di sini ini sepertinya tipe DDR3 ya. Jadi kalau beli juga harus sesuai dengan tipe ininya, RAM-nya. Kalau sampai berbeda juga nanti nggak bisa dipasang karena kan beda banyak pin RAM-nya. Seperti itu. Kemudian di dekat di atasnya slot RAM ini, saya lihat ada di sini IDE interface ya. Fungsinya adalah untuk menyambungkan atau mengkoneksikan dengan perangkat yang memiliki IDE interface juga, misalkan seperti optical drive ataupun hard disk pada masa lampau yang udah jarang dipakai lah istilahnya. Ada yang pakai IDE. Kalau sekarang kan sudah pakai SATA port. Oke, di sebelah IDE interface di sini ada 24 pin power connector, berfungsi sebagai penerima daya dari PSU atau power supply yang nantinya akan disalurkan ke seluruh perangkat yang ada di motherboard. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada 4 pin power connector. Ini fungsinya mirip seperti yang 24 pin yang ada di sini. Tapi fungsi yang di sini adalah khusus untuk mentenagai dari prosesor. Jadi ini dedicated istilahnya ya. Khusus untuk prosesor biar nggak terbagi-bagi dengan perangkat selainnya. Oke. Kemudian di dekat prosesor juga ada di sini. Ada 4 pin untuk CPU fan. Di sini ada 4 pin ya. Oke, CPU fan. Yang fungsinya apa? Untuk ini memasangkan fan yang ada heatsink fan. Nah, ini kan memiliki 4 pin. Nanti ini akan dipasang di atas prosesornya. Oke. Ini akan dipasang di sini, gitu. Dan pinnya akan dipasang di tempat pin tadi tuh. 4 pin. Fungsinya untuk apa ya? Untuk mentenagai kipas ini supaya bisa berfungsi dengan baik. Supaya bisa mendinginkan prosesor dengan lebih baik juga. Heatsinknya bisa tetap dingin. Seperti itu. Selain ada 4 pin fan untuk CPU, di sini juga ada 3 pin untuk fan case atau casing. Ya, fungsinya untuk menenagai kipas yang akan dipasang di casing supaya terjadi pendinginan di dalam motherboard. Karena motherboard ini cukup panas ya karena saat beroperasi. Mengingat seluruh komponennya adalah komponen besi gitu ya. Besi. Jadi bisa panas. Oke. Kita lanjut ke bagian chipset mungkin ya. Chipset yang mengatur di sini ada ini yang ada tulisannya Asus nih. Ini merupakan Northbridge chipset plus heatsink. Oke. Dan di bawahnya di sebelah sini ada Swordbridge
plus heatsinknya. Fungsinya untuk apa? Ya untuk menjembatani ya, namanya bridge, menjembatani antara komponen-komponen yang ada di motherboard sebelum menuju ke prosesor. Misalkan bridge yang ada di sini atau bridge yang di sini fungsinya untuk menjembatani komponen yang ada di sebelah sini, mulai dari RAM, terus juga nanti mungkin ada back panelnya juga seperti itu, terus juga IDE, terus juga ada power connector di sini, semua diarahkan oleh bridge ini sebelum nanti diolah ke prosesor. Itu pun dengan yang ada di Southern Bridge ini, dia akan menjembatani hubungan antara misalkan dari sini ada dari SATA, terus juga ada front panel, PCI Express sebelum menuju ke prosesor seperti itu. Kemudian berikutnya di sebelahnya Southern Bridge di sebelahnya ini ada, atau di bawahnya ya, ini ada SATA port. Fungsinya ya untuk menghubungkan perangkat yang menggunakan SATA port, misalkan seperti mungkin optical drive yang pakai SATA port, ataupun juga hard disk ataupun SSD yang mendukung SATA port SATA ya. Seperti itu. Kemudian di sebelahnya SATA port di sini ada beberapa pin di sini ya. Nah, ini adalah front panel pin. Fungsinya banyak, mulai dari untuk USB, kan kalau di depan CPU kan ada USB tuh. Nah, di sini juga nyambungnya di sini. Terus juga ada untuk tombol power, tombol reset, hard disk indikator, terus juga komputer indikator, terus juga sound. Kan kadang ada yang sound juga tuh di depan case. Nah, namanya di sini semua. Namanya front panel. Pin yang ada di front panel seperti itu. Kemudian di bagian atasnya sebelah sini masih dekat dengan short bridge ada yang namanya PCI. Nah, ini PCI. Ada dua PCI ya. Ini PCI yang biasa, yang versi lama. Kemudian juga ada yang versi baru ini. Nih, yang warna biru dan warna putih. Namanya PCI Express. Bedanya yang ini PCI Express yang kali 16, yang ini PCI Express kali 1. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Di sini ada chipset BIOS. Ya, fungsinya ini BIOS ini fungsinya kan untuk input output sistem ya, basicnya. Jadi ini adalah kayak penghubung lah sebelum kita bisa install operating system dan lain-lain. Jadi dia juga yang mengatur perangkat apa aja nih yang disupport sama motherboardnya. Bisa jadi kita masang RAM nggak cocok ya, nggak suka baca sama BIOS karena nggak cocok, terjadi gitu. Jadi komputer nggak hidup. Jadi semua harus cocok semuanya. Mulai dari ininya ya. Itu pun juga dengan ini tadi PCI Express. PCI Express juga bisa dipasang dengan modul-modul lainnya, modul eksternal, misalkan seperti sound card ataupun VGA card. Nah, di sini saya punya nih VGA card eksternal. Nah, di sini. Nah, ini dipasangkan ke PCI Express seperti itu. Kita pasang coba ya. Nih, kita pasang. Oke, nih, pasang. Seperti itu. Kita pasang gitu. Masukkan ke dalam. Nah, kepasang gitu. Nah, kepasang. Nanti VGA dari sini keluar ataupun bisa pakai HDMI. Oke, kita lanjut ke bagian back panel. Ini ada back panel nih. Ini back panel nih. Oke, back panel. Kita mulai dari sini ya. Ini back panel audio. Yang warna biru itu untuk output audio atau speaker. Kemudian tengah itu untuk input audio atau line in. Dan yang warna merah itu untuk input audio juga, untuk microphone. Itu. Kemudian yang ini ada LAN port. Oke, terus di bawahnya itu ada 2 port juga. Ini USB 2.0 kali 2. Sebelahnya juga masih sama, USB 2.0 kali 2 juga. Dan di sini ada parallel port. Kalau fungsinya dulu tuh untuk printer. Biasanya printer nih. Kemudian di bawahnya ada VGA port
ya fungsinya untuk menampilkan grafikal gambar ke monitor ataupun perangkat yang mau bisa memunculkan ini ya user interface lah, layar, monitor, LCD, proyektor seperti itu. Kemudian di sini juga ada serial port, ya, ini serial port. Fungsinya kalau ini untuk ini ya nyambungkan koneksi ya. Kalau untuk ke Cisco gitu yang mengkonfigurasi Cisco server, Cisco router, nah ini pakai ini nih biasanya nih, pakai serial port gitu. Kemudian di sini juga ada PS2 port. Kalau zaman dulu ini untuk keyboard dan mouse. Yang mouse itu yang warna hijau ini, yang atas nih. Yang ungu ini untuk keyboard. Seperti itu. Oke, terus juga di dalam motherboard atau mainboard ini juga ada ini ya, baterai CMOS. Bisa dilihat. Nah, nih baterai CMOS nih. Nah, ini yang warnanya mengkilat nih. Nah, itu fungsinya ya untuk kayak baterai jam emang, jadi kita bisa jam yang ada dalam mainboard atau BIOS nanti nggak akan berubah meskipun kita mematikan komputer ataupun laptop selama berhari-hari. Itu selama baterai BIOS masih ada, dia akan tetap menyimpan konfigurasi yang ada di BIOS. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ada masukan, silakan berikan dalam komentar. Saya Ridho Muhammad, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.